Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi bersama saya, Bayu Putra. Kali ini kita akan membahas materi terkait farmakoterapi nyeri. Sebelum pembahasan lebih jauh, pasti teman-teman sudah pernah mendengar ataupun merasakan yang namanya nyeri. Jelas sekali bahwa nyeri bisa diartikan sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan yang bersifat subjektif, sensoris, dan emosional yang terjadi ketika adanya kerusakan jaringan. Untuk etiologi atau penyebab dari nyeri biasanya terbagi atas dua, yaitu dari faktor fisik dan faktor psikis. Nah, untuk fisik, nyeri biasanya disebabkan karena adanya trauma, adanya neoplasma atau kanker, peradangan, dan gangguan sirkulasi. Sedangkan nyeri yang disebabkan adanya faktor psikis biasanya terjadi akibat adanya trauma psikologi. Selanjutnya, terkait tanda dan gejala. Secara umum, kalau kita bicara tanda dan gejala atau manifestasi klinis dari nyeri kebanyakan bersifat subjektif. Di antaranya, rasa nyeri dapat berupa nyeri tajam, rasa terbakar yang bervariasi, baik dari intensitas dan lokasi terjadinya. Klasifikasi nyeri secara umum terbagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut biasanya disebut dengan nyeri nosiseptif atau nyeri yang biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan nyeri kronik terbagi atas dua, yaitu nyeri kronik malignan atau nyeri kanker dan nyeri kronik non-malignan atau nyeri neuropatik. Patofisiologi dari nyeri secara sederhana dimulai dari adanya kerusakan pada jaringan yang menyebabkan beberapa mediator inflamasi seperti leukotrien, prostaglandin, dan seterusnya meningkat atau teraktivasi. Jika mediator tersebut teraktivasi, maka secara otomatis akan mengaktifkan reseptor nosiseptor yang nantinya akan menghasilkan sensasi nyeri. Nah, sekarang, apa yang terjadi ketika reseptor nosiseptor aktif? Terdapat 4 kejadian yang mendasari terjadinya sensasi nyeri, yaitu tahap transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Untuk tahap transduksi dimulai dengan proses penerjemahan dari rangsangan seperti ditusuk jarum menjadi sinyal listrik atau impuls pada nosiseptor. Selanjutnya tahap transmisi yaitu proses perambatan dari impuls melalui serabut-serabut saraf menuju ke otak melalui serabut A, delta, dan C. Selanjutnya kita ke persepsi. Nah, tahap persepsi yaitu tahap di mana manusia bisa merasakan sensasi nyeri atau impuls yang dihantarkan atau dirambatkan dapat dirasakan dalam bentuk sensasi nyeri. Kemudian untuk tahap modulasi bisa dikatakan sebagai tahap yang digunakan untuk menurunkan sensasi nyeri. Tahap ini ditandai dengan pengeluaran beberapa neurotransmitter seperti endorfin, adrenalin, dan serotonin yang nantinya neurotransmitter tersebut dapat mengurangi sensasi nyeri yang terjadi. Namun perlu teman-teman ingat baik-baik, jika impuls yang masuk lebih dominan dibandingkan sistem modulasi atau inhibisi, maka penderita dapat merasakan nyeri. Dan jika efek modulasi atau inhibisi lebih kuat, maka penderita tidak akan merasakan sensasi nyeri. Penata laksanaan nyeri untuk tujuan dari kegiatan ini yaitu mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri, menurunkan kemungkinan perubahan nyeri akut menjadi nyeri kronik, dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Penata laksanaan nyeri dibagi atas dua, yaitu terapi non-farmakologi seperti intervensi psikologis atau relaksasi, operasi, dan sebagainya. Sedangkan terapi farmakologi terdiri dari analgesik non-opioid dan opioid serta terapi adjuvan. Berikut ini kami tampilkan algoritma penata laksanaan nyeri yang kami peroleh dari beberapa literatur. Pada gambar penata laksanaan nyeri disesuaikan dengan intensitas dari nyeri yang terjadi seperti jika nyeri bersifat ringan cukup diberikan acetaminophen atau obat-obat golongan NSAID seperti ibuprofen. Untuk nyeri bersifat sedang diberikan kombinasi dari non-opioid dan opioid yang bersifat ringan dan sedang. Selanjutnya untuk nyeri bersifat berat diberikan obat-obat opioid kuat. Untuk gambar berikut saya menggarisbawahi terkait terapi nyeri yang bersifat adjuvan. Terapi adjuvan biasanya digunakan untuk nyeri neuropatik seperti antidepresan trisiklik, antiepilepsi, dan anestesi. Sebagian besar nyeri neuropatik tidak memberikan respon terhadap NSAID dan analgesik opioid. Tambahan sedikit terkait nyeri kronik. Salah satu nyeri kronik yang biasa terjadi yaitu nyeri kanker, merupakan salah satu simptom yang terjadi sekitar 60-90% pada pasien kanker. Nyeri ini akan meningkat intensitasnya bersamaan dengan progresitivitas dari penyakit tersebut. Untuk penata laksanaan nyeri kanker hampir sama dengan nyeri yang lain tergantung dari intensitas kejadian dari rasa nyeri. Pada gambar berikut jelas bahwa nyeri kanker dapat diobati dengan menggunakan golongan obat non-opioid dan opioid. Demikianlah video pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya Bayu Putra, sampai ketemu pada video-video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.